Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan ini saya akan berbicara masalah takwa. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih pengertian takwa? Pengertian takwa imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Kita harus nurut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan harus mau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan takwa. Sesudah beriman, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau iman saja tidak diiringi dengan rasa takwa, itu masih kurang lengkap. Karena al-imanu uryanun, yang namanya iman itu bagaikan telanjang. Walibasuhu takwa, maka kita harus menghiasi iman tersebut dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya iman kan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya takwa mau menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kalau kita cuma sekedar iman saja tapi tidak mau menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sama saja bohong. Maka dari itu, yuk kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa yaitu hurufnya ada 3, ada ta, ada qaf, ada waw. Takwa. Ta yang pertama dalam satu pembahasan ada yang menyebutkan taknya itu tawadu. Apa artinya tawadu? Rendah diri, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Harta dan kekayaan, pangkat dan jabatan, ilmu, itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya titipan suatu saat akan diambil oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus tawadu, harus rendah diri, harus rendah hati, tidak punya apa-apa, jangan takabur, jangan sombong, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, yuk kita tawadu. Jangan punya sifat sombong. Jangan punya sifat takabur. Yang berhak sombong, yang berhak mempunyai sifat al-mutakabir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua huruf qaf. Apa artinya qaf? Dalam satu pembahasan yaitu qanaah. Qanaah, merasa cukup. Apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bersyukur, merasa bercukup. Kita harus menjadi manusia yang pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kun qani'an wa takun syakiron nas. Kita harus menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi nikmat sedikit, alhamdulillah. Diberi nikmat banyak, alhamdulillah. Diberi rezeki sedikit, alhamdulillah. Diberi rezeki banyak, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan
sejak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga yaitu wao. Apa pembahasan wao? Waro'i. Artinya waro'i rapih. Rapih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun bermuamalah kepada sesama manusia. Karena di sananya ada yang namanya hablum minallah, ada yang namanya hablum minannas. Hubungan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan antar sesama manusia. Maka kita harus rapi, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus sebaik mungkin, harus serapih mungkin. Dan juga banyak hal-hal yang lainnya kita harus rapih, terutama dalam segi makanan kita harus rapih. Gimana cara rapihnya dalam makanan? Kalau yang haram jangan dimakan, kalau yang halal silahkan dimakan. Itu contoh salah satu rapih dari segi makanan. Kalau yang halal silahkan dimakan, kalau yang haram jangan dimakan. Cuman haram terbagi dua bagian. Ada yang namanya haram bidzat, ada yang namanya haram bisifat. Kalau haram bidzat itu haram yang udah dinas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Kalau haram bisifat, contohnya makanan dapat nyuri. Kalau makanannya hukumnya halal. Kalau hukumnya nyuri itu haram. Nah itu yang namanya contoh haram bisifat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan dalam sebagian harta kita, di situ masih ada hak fakir miskin. Masih ada hak fakir miskin. Maka dari itu, kalau kita memiliki harta, mempunyai uang, harus kita bersihkan. Dengan cara apa membersihkannya? Dengan cara bersodakoh dan juga berzakat. Kalau berzakat hukumnya wajib, kalau bersodakoh hukumnya sunnah. Maka dari itu, yuk bersihkanlah harta kita dengan bersodakoh atau berzakat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sepintas pembahasan pengertian dari takwa. Taknya itu tawadu, kopnya itu qanaah, wawanya itu waro'i. Mohon maaf kepada saudara-saudaraku jika banyak kesalahan, kehilapan, dan kekeliruannya. Sekali lagi saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.